Baik, terima kasih Pak Selamat, Bu Ketua yang saya hormati, para sesepuh, penasehat, Dewan Pakar, hadir di sini Prof. Nirbito, Bapak Alwi, Bu Tarigan, dan teman-teman dari Jakarta, Pak Dayan dan Pak Sarjono. Pak belum masuk Pak Sarjono. Ya. Dan teman-teman Dekopinda se-Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama saya sampaikan selamat bertemu kembali. Sudah hampir 6 bulan kita nggak pernah ketemu. Jadi ini forum kangen-kangenan. Ya. Yang kedua, saya menyampaikan selamat kepada Bu Untari dan teman-teman. Perjuangannya sedikit mulai maju, ya. Tetapi kalau bagi saya, seperti yang sering saya sampaikan, bahwa sejak Munas di Makassar, ketika pihak NH memutuskan menyelenggarakan Munas dadakan, itu saya katakan itu kesalahan besar, kesalahan fatal, ya. Dan guyonan saya mereka itu menggali kuburnya sendiri, ya. Karena gini, kita waktu itu saya sedikit kembali ke sebelum Munas dulu, karena sebetulnya kita sudah mencium bahwa Munas di Makassar itu akan terjadi rekayasa, ya. Bahkan pengakuan dari beberapa ketua Dekopinwil termasuk ketua kita bahwa mereka sebelum berangkat sudah dikumpulkan di Bogor, diberi bekal, kemudian disuruh berangkat duluan. Ya, tapi kita waktu itu sudah diwakili oleh Pak Lukman dan di Makassar sana juga dijamu secara khusus. Nah, kita sudah mendengar kalau NH itu akan mencalonkan lagi. Dan kita di Jawa Timur sudah beberapa kali membahas sampai seminggu sebelum berangkat itu kita ketemu di Surabaya, kita bahas, kita simpulkan bahwa nggak bisa, NH nggak bisa mencalonkan lagi karena di anggaran dasar sudah ada pembatasan, ya. Jadi masa jabatan pimpinan itu 5 tahun dan hanya bisa diperpanjang 2 kali masa jabatan saja, sampai 2 kali masa jabatan. Sementara NH itu sebetulnya sudah 4 kali, karena yang 2 kali waktu itu masa transisi dianggap enggak, dan yang sekarang sudah berturut-turut 2 kali. Makanya tidak ada jalan untuk bisa mencalonkan lagi. Oleh karena itu, kemudian kita dari Jawa Timur, sikap kita, ya, seingat saya, tolong nanti dikoreksi, ya. Kita waktu itu kan sikap kita datang ke Munas untuk menegakkan ADART. Artinya kita akan berorganisasi secara benar, ya, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sah dan masih berlaku. Nah, karena sampai dengan keberangkatan kita itu kita belum mendapatkan siapa figur yang mencalonkan, kan gitu waktu itu. Akhirnya kita waktu itu menjelang berangkat dapat info kalau ada calon yang bersedia maju yaitu Pak Fadel. Kalau Pak Jimli saya terus terang baru tahu setelah di Makassar. Kalau di Pak Fadel sudah lama, sehingga kita Jawa Timur sepakat untuk mendukung Pak Fadel. Ini saya ulang, juga menegaskan bahwa kita datang ke Makassar itu bukan karena mau merebut jabatan. Ini tolong dicatat. Tapi niat kita ke sana adalah menegakkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu yang kita tuntut. Jadi kita sama sekali memang tidak bicarakan orang. Siapapun
asal bukan NH. Kenapa? Kalau NH cacat hukum, nggak bisa karena sudah 2 kali periode berturut-turut dan kalau tidak berturut-turut bahkan sudah 4 periode, jadi sudah menjabat 20 tahun. Gitu. Nah, akhirnya kita berangkat. Singkat cerita, kita sampai di Makassar. Begitu hari pertama di Makassar, sudah kelihatan sekali pelanggaran-pelanggaran itu semakin semakin terbuka. Pertama, kita diundang dengan biaya sendiri Jawa Timur ya yang dari Dekopinwil itu sebagai peninjau. Tapi begitu sampai Makassar kita nggak boleh masuk ruangan. Harus mendapatkan ID card. Kita nggak punya. Nah, itu dibatasi. Walaupun di detik-detik terakhir akhirnya katanya dikeluarkan, tapi kita sudah terlanjur nggak niat masuk sudah. Nah, ternyata benar begitu acara dibuka dalam sambutan supaya terbukti bahwa tindakan mereka yang kedua adalah mengkebiri suara Dekopinda. Itu tolong diingat, dicatat. Mengkebiri suara Dekopinda dengan alasan bahwa suara Dekopinda cukup diwakilkan melalui Dekopin. Baca anggaran dasar kita. Tidak ada aturan yang mau menyebutkan suara Dekopinda itu diwakilkan dan dalam undang-undang koperasi, undang-undang yang mulai dari undang-undang tahun 58 itu undang-undang 14 tahun 65, undang-undang 12 67 sampai 25 tahun 92 itu selalu mengatakan bahwa anggota koperasi itu tidak bisa diwakilkan. Nah, itu kalau kita analogkan sebagai anggota koperasi. Nah, di dalam ADART kita juga gitu, tidak bisa diwakilkan, itu hak suara kita Dekopin. Tapi kita sampai sana tidak diberi hak untuk berbicara. Nah, kemudian ruame tawar-menawar, akhirnya kita berapa kali keluar masuk. Nah, saya memang di luar, nggak pernah masuk, tapi saya dapat cerita seperti itu. Nah, singkat kata lagi, mulai muncul isu untuk Munas. Nah, ini kemudian yang kita tolak dengan tegas. Karena kita berangkat dari Surabaya kemarin sudah niat, kita berangkat demi ADART. Kalau sampai itu dilanggar, maka kita akan tidak mengikuti mereka. Akhirnya benar, begitu mereka membuat Munas, kita langsung keluar dan bikin rapat sendiri. Ya, jadi saya nggak setuju kalau pakai istilah walkout, tidak ada walkout. Yang ada kita keluar, kita pindah ke lantai 3 di ruang di Hotel Clario itu, kemudian kita meneruskan sendiri. Malam itu kita memutuskan untuk membentuk panitia atau tim penyelamat organisasi yang diketuai Bu Tari. Waktu itu rapat masih dipimpin juga oleh, atau salah satu pimpinan rapat adalah Pak Fadil Muhammad waktu itu. Tapi besoknya sudah keluar karena beliau kecewa karena mulai pelanggaran ADART. Baru besoknya kita meneruskan rapat itu di hotel lain. Nah, di hotel lain itulah kita kemudian merubah keputusan yang malam itu kita membentuk tim, tapi saya sampaikan kalau mereka mengadakan Munas berarti terjadi kekosongan pimpinan. Kenapa? Begitu mereka mengadakan Munas berarti mereka meninggalkan ADART. Dan benar, begitu selesai kita rapat di sana, kita dengar mereka keluar merubah ADART. Padahal itu jebakan Batman kata anak-anak sekarang. Kalau merubah ADART itu harus disahkan dulu oleh Presiden. Nah, ini belum disahkan, mereka sudah keluar. Ini jadi kesulitan mereka itu sekarang itu di situ. Mereka sudah menyatakan keluar, kemudian mengajukan permohonan kepada pemerintah, kepada Presiden untuk disahkan. Nah, ini yang saya jadikan landasan kita bahwa kekosongan berarti kita isi, ya. Kita isi, kemudian kita
panitia penyelamat itu kita ubah menjadi tim formatur yang untuk melengkapi itu. Makanya insya Allah data-data dan absen apa semua sudah ada semua. Saya ngikuti waktu itu Mas Imam selalu merekam. Itu posisi hukum kita yang sampai hari ini saya katakan kitalah yang sah. Ya. Jadi sebelum kita minta pertimbangan hukum, saya dan teman-teman sudah mengatakan kita yang sah. Kenapa? Dalam hukum, ya, kalau ada perubahan tetapi belum disahkan, itu berarti kan berlaku hukum positif yang berlaku sekarang ini. Maka sebelum ada pencabutan Kepres nomor 6 2011 berarti tidak ada mereka. Makanya sejak awal saya bilang sama teman-teman, nggak usah diperhatikan mereka itu, nggak usah didengar. Karena mereka sudah di luar ADART kita. Kalau kita berada di ADART kita, buat apa kita mendengarkan mereka? Mereka sudah keluar. Ini langkah kita. Nah, itu sehingga kita menunggu sikap pemerintah sampai ada keluar surat pembekuan Dekopinwil Jawa Timur, Dekopinwil Lampung, apa semua. Saya bilang sama teman tenang aja, mau yang memberhentikan kita itu tidak punya dasar kok. Dia buat surat dasarnya apa? Tidak ada. Dasarnya anggaran dasarnya nggak ada, belum disahkan oleh pemerintah yang untuk anggaran dasar mereka yang baru. Kalau yang lama kita yang pegang. Ya, jadi saya umpamakan kita itu ada bis, supirnya dan kernetnya sudah keluar, ya kita yang meneruskan itu, kita yang meneruskan. Jadi itu sehingga saya sangat yakin posisi kita itu yang sah. Dan alhamdulillah ternyata pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Kemenkumham melalui Dirjen Peraturan Peraturan Perundang-undangan itu mengatakan bahwa kita yang sah dan sana yang melanggar. Memang pihak sana itu mempersoalkan, mereka ngadakan munas nggak pernah ngundang orang. Nah, logikanya itu kita ke sana itu diundang kok, kita ke sana itu dibiayai pemerintah. Siapa yang membiayai pemerintah melalui mereka? Cuman persoalannya mereka kemudian dia keluar. Gitu. Jadi legalitas kita datang ke Makassar itu atas undangan mereka. Tapi di tengah jalan mereka menyimpang. Kita neruskan yang benar gitu ya. Mohon ini dipahami betul. Bahwa kita meluruskan menyimpang. Itu sehingga alhamdulillah kita bisa. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua negosiasinya seperti apa. Tapi bagi saya sejak itu persoalan hukum itu sudah selesai. Siapapun yang nanti ditunjuk sebagai kuasa hukum, sebagai apa, atau diperkarakan di pengadilan, saya yakin kalau dia membuat keputusan tidak sesuai dengan kita itu memalukan sekali. Karena fakta hukumnya seperti itu, memalukan sekali. Mau tidak mau harus seperti ini, ya. Kecuali, nah ini yang saya sering menyampaikan pada ketua, kecuali aspek politik, saya nggak tahu. Kalau aspek politik itu yang tahu ya teman-teman, terutama Bu Ketum dan teman-teman yang di Jakarta. Kalau saya nggak ngerti sama sekali. Cuman yang saya tahu sekarang dalam pemerintahan sekarang itu ada koalisi besar dan sebagainya, itu yang saya tahu itu. Dan kebetulan dua kekuatan kita ini mempunyai latar belakang partai yang sama-sama dalam koalisi. Makanya itu yang saya bilang ini lain, ceritanya lain kalau soal itu. Makanya mungkin keputusannya tersendat-sendat itu kan ada negosiasi politik di sana. Tapi saya seyakinnya keputusannya itu akan berpihak kita. Karena kalau diputuskan sebaliknya, oleh siapa? Oleh Presiden kah, oleh Seknek kah, oleh Menteri Kumham, itu akan dibaca oleh rakyat, akan memalukan sekali peristiwa ini. Pasti memalukan sekali. Kecuali dilakukan cara-cara politik yang lainnya, kemudian ada langkah-langkah mediator oleh pemerintah. Dan nampaknya itu sudah mulai dilakukan, dan ketika mediator pertama dilakukan,
menjelang kedua itu kita juga saya kebetulan diminta Bu Untari untuk ikut dalam rapat tim itu, saya nyampaikan seperti itu lagi, sehingga saya sampaikan kalau kita diajak berkolaborasi, kita kembali rekonsiliasi, saya secara pribadi sangat berharap itu terjadi. Saya tidak ingin di koperasi ini ada perpecahan, apalagi perpecahan secara pribadi-pribadi karena tidak senang karena pribadi. Itu saya harap tidak ada dalam pikiran kita semua. Kita ini sekarang ada perbedaan karena adanya pelanggaran. Jadi bukan niat itu memang mau mecah belah, tidak ada. Niat kita itu menegakkan aturan. Jadi, gitu. Nah, kalau dasarnya menegakkan aturan, kalau ada rekonsiliasi harus dipakai anggaran dasar. Maka saya sampaikan kepada teman-teman, kalau pakai anggaran dasar, tidak ada istilah tawaran ketuanya NH, kemudian dari kita diberi jabatan Bu Untari sebagai ketua harian. Tidak benar itu. Karena selama masih pakai NH, itu berarti melanggar anggaran dasar. Gitu loh. Jadi melanggar anggaran dasar. Itu reasoningnya, sehingga saya waktu itu menyampaikan dengan tegas tolak. Kemudian ada wacana mau munas ulang. Saya bilang kalau munas ulang itu agendanya apa? Agendanya apa? Dan siapa yang menyelenggarakan? Persoalannya di sana. Karena kalau munas ulang berarti kan kita sekarang ini, nah ini ya yang sekarang ini juga saya sudah minta ke Pak Sekjen, sejak kita memegang kendali sopirnya ini ya, kita memegang pengendali di Kopin ini, seharusnya kita harus segera melakukan pendataan ulang seluruh Dekopin, WIL, daerah dan pusat-pusat, kita surati semua agar melakukan pendataan ke kita. Yang sudah habis masa jabatan, masa kerja, kita minta adakan munas. Kalau enggak, yang masih jalan, kita perbarui SK-nya dengan masa jabatan antar waktu itu. Agar legalitasnya sudah di kita. Gitu. Kalau enggak, ya seperti sekarang ini masih tarik-menarik antara ke sana dan kemari. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terselesaikan masalah ini ya. Sehingga kalau diadakan munas ulang, itu kan pertanyaan siapa yang diundang, siapa yang datang ke sana. Persoalannya di situ. Kalau mereka yang datang, mereka dasarnya apa? Kalau kita yang datang, kita belum mengesahkan mereka. Ini persoalannya di situ. Nah, ini harus segera kita sahkan mereka, sehingga kalau munas ya orang-orang yang sah berdasarkan SK kita, itu yang harus kita perjuangkan sekarang. Tapi bagi saya munas itu tidak ada gunanya. Karena apa? Kalau munas semata-mata hanya untuk mengisi jabatan ketua, ini sama aja dengan kita mengamini perubahan ADART di Makassar itu. Karena alasan dan pasal yang diganti itu hanya masa jabatan. Dan berarti kan betul-betul untuk orang, bukan untuk organisasi. Dan kalau itu yang terjadi ya, maka NH ini akan mengulangi lagi. Orang mengulang-ulang itu harusnya itu kalau mempunyai prestasi yang luar biasa. Coba kita introspeksi, kita tanya pada kita sendiri. Selama 20 tahun kepemimpinannya apa kemajuan yang diperoleh di bawah pimpinan NH. Jadi kalau dasarnya itu, saya pikir mari kita baca pasal per pasal dari anggaran dasar khususnya, kita baca secara teliti. Apakah ada pasal-pasal yang perlu diganti? Dan itu urgen. Kalau tidak urgen kan kita adakan secara reguler aja, nanti bersamaan dengan munas nanti diadakan perubahan
ada rapat anggota khusus. Tapi prosedurnya jangan dilangkai. Artinya ngadakan rapat anggota musyawarah khusus itu harus pasalnya bunyinya itu direncanakan dan diundang untuk itu maksudnya untuk menyelenggarakan munas. Jadi undangannya itu bunyinya mengadakan munas khusus. Kita tidak pernah terima undangan itu. Itu di anggaran dasarnya bunyinya seperti itu. Nah, itu harus kita lakukan kalau kita mau merubah itu. Dan satu hal lagi yang selalu dipakai di sosialisasikan di sebelah sana, khususnya yang saya baca itu dari Mas Agung itu, dia selalu mengatakan, loh, munas itu merupakan forum tertinggi. Anggota memutuskan apa aja boleh. Nah ini yang perlu diluruskan. Memang tertinggi, tapi untuk memutuskan hal-hal apa? Kalau hal-hal yang mendasar itu tidak bisa. Ya, sama kalau kita analogkan sama dengan merubah undang-undang dasar. Untuk merubah undang-undang dasar itu persyaratnya banyak. Ya, dan tidak bisa diberlakukan seketika itu juga karena harus disahkan dulu baru diberlakukan untuk periode berikutnya. Jadi hukum itu tidak bisa ditarik mundur, harus maju ke depan, ya. Harus maju ke depan. Nah, ini yang pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, yang mengatakan bahwa dalam rapat dalam munas atau kalau di koperasi dalam rapat anggota itu mempunyai kekuasaan tertinggi, bisa memutuskan apa aja. Tidak bisa seperti itu. Lihat yang mau diputuskan apa. Ya. Contohnya sekarang ini ketika sudah diputuskan, tidak disahkan oleh pemerintah. Nah, apa yang terjadi? Kan kekosongan. Tidak bisa. Jadi harus ada sebelumnya. Nah itu posisi sampai sekarang. Nah, lalu kalau sudah sampai segini, apa yang harus kita lakukan? Ya tadi ada dua yang bisa ya. Yang pertama kita minta pendapat hukum dari. Jadi pendapat hukum itu Ibu Bapak sekalian tidak mempunyai efek mengikat. Ya. Jadi efeknya itu efek politik organisasi saja. Tidak mengikat. Nah supaya mengikat maka pendapat hukum ini minta disahkan oleh pengadilan. Itu sudah dilakukan sama Pak Sekjen, mudah-mudahan segera turun ya. Atau kita minta kepada pemerintah berdasarkan pendapat hukum ini bersikaplah pemerintah. Dan pemerintah harusnya bersikap sesuai dengan pendapat hukum itu. Kalau tidak sesuai ya bisa kita gugat. Dan dari awal saya melihat pemerintah tidak bersikap itu kan antara lain kan takut digugat. Saya sama teman-teman diancam di awal, tidak usah takut, biarin aja. Pak itu Jawa Timur kita jadikan, jangan, tidak usah ngereken, itu berarti kita mengakui mereka. Kita tidak usah, kita tenang aja. Karena yang kita tunggu itu adalah keputusan pemerintah. Kalau keputusan pemerintah itu menjadi objek dari sengketa peradilan tata usaha, itu yang kita tunggu. Tapi kalau kita sengketa pidana perdata biasa, nah ini terus terang aja kita butuh energi besar. Saya pikir dan itu tidak gunanya. Kita posisinya sekarang menang kok. Artinya posisi kita tuh sangat menguntungkan. Jadi itu Ibu sekalian, mudah-mudahan ke depan ya sikap atau segera turun sikap pemerintah yang arif bijaksana, dan saya yakin karena kita itu negara hukum, otomatis prinsip-prinsip hukum harus ditegakkan. Demikian Pak Slamet, mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih.